Ku kasih HP ini ke orang yang jadi ketupat hari ini. Ku kasih HP ini ke orang yang habis bensinnya tengah jalan. Ku kasih HP ini ke orang yang suka kecap. Ku kasih HP ini ke orang yang sporty banget. Ku kasih HP ini ke orang yang mukanya selalu tomat. Ku kasih HP ini ke orang yang Yeping Final Boss. Ku kasih HP ini ke orang yang kemudian banget. Halo teman-teman dan sobat Smanet, kali ini kita akan membahas tentang sejarah. Jadi sebenarnya apa sih itu sejarah? Secara umum, sejarah adalah ilmu yang mempelajari tentang peristiwa masa lalu yang berhubungan dengan kehidupan manusia. Sejarah sangat penting karena dapat menjadi cermin untuk kita memahami masa kini dan untuk menjadi pedoman untuk masa depan. Nah, fungsi sejarah yang pertama sebagai ilmu pengetahuan, yang kedua sebagai sarana pendidikan dan wadah pembentukan karakter, yang ketiga sebagai sumber inspirasi. Nah, yang terakhir adalah untuk pembelajaran untuk masa depan. Nah, untuk ciri-ciri sejarah yang pertama berdasarkan fakta nyata dan yang kedua, unik dan tidak terulang. Nah, yang ketiga, memiliki hubungan sebab akibat. Nah, yang terakhir, disusun secara kronologis. Halo Sobat Smanet, di pagi hari yang cerah ini, mari menemani kami untuk mencari beberapa teman mengenai materi sejarah. Let's go! Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini aku bakal nyamperin orang-orang yang bakal aku wawancarain mengenai materi sejarah nih. Yuk langsung aja. Halo kakak-kakak. Hai. Boleh aku nanya-nanya nggak mengenai materi sejarah? Boleh. Oke, maaf ya mengganggu waktunya. Langsung aja nih ke pertanyaannya. Jadi bagaimana sih sejarah bisa membentuk identitas bangsa? Jadi sejarah dapat membentuk identitas bangsa dengan mewariskan nilai-nilai perjuangan, budaya, dan pengalaman kolektif. Kemudian melalui sejarah, masyarakat dapat memahami asal-usul, tokoh, dan peristiwa penting yang membentuk jati diri dan kebanggaan nasional. Oh gitu ya kak, terima kasih banyak kak atas jawabannya. Nah, aku punya pertanyaan lagi nih. Bagaimana sih cara sejarah mengkaji peristiwa berdasarkan ruang dan waktu? Oke, jadi kan ada ruang, lokasi tempat sejarah itu terjadi, terus ada juga waktu, kapan peristiwa itu terjadi, di mana kita atau seorang sejarawan itu perlu memadukan keduanya agar mereka bisa menghubungkan sebab akibat, menghubungkan peristiwa itu dalam satu sejarah. Oh gitu ya kak. Baik, terima kasih kak. Nah, lanjut nih ke pertanyaan ketiga. Apa sih perbedaan kajian sinkronik dan diakronik? Jadi perbedaan dari sinkronik dan diakronik itu yaitu sinkronik itu adalah sejarah yang terjadi dalam satu waktu yang fokusnya itu pada ruang, sedangkan diakronik itu sejarah yang fokusnya itu pada waktu. Oh gitu ya kak, terima kasih. Nah, aku punya beberapa pertanyaan lagi nih. Jadi apa sih yang dimaksud dengan perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah? Oke, kalau perubahan itu dia mengkaji pergeseran manusia dari waktu ke waktu. Perubahan itu ada terbagi dua, evolusioner dan revolusioner. Kalau evolusioner itu bertahap, kalau revolusioner itu dia terjadi pada saat itu juga. Seperti proklamasi kita, setelah dikumandangkannya proklamasi pada 17 Agustus, kita merdeka pada saat itu juga. Terus kalau keberlanjutan itu adalah sendi-sendi kehidupan manusia, unsur-unsur kehidupan manusia yang masih bertahan hingga sekarang. Contohnya itu seperti budaya kita, 3S, Sipaka Tahu, Sipaka Lebih, dan Sipaka Ingat. Oke, terima kasih kak. Jadi karena banyaknya pertanyaan, ini ada pertanyaan terakhir nih kak. Jadi bagaimana sih keempat unsur ruang lingkup waktu sejarah, peristiwa, kisah, ilmu, dan seni saling berkaitan dalam memahami sejarah secara utuh? Nah, jadi keempat unsur itu sangat berkaitan guys. Karena yang pertama itu sejarah sebagai peristiwa itu adalah fakta nyata sejarah yang benar terjadi. Sedangkan sejarah sebagai kisah itu adalah bagaimana sejarah tersebut diceritakan. Lalu yang ketiga, sejarah sebagai ilmu adalah perancang atau rancangan dari sejarah menggunakan sistematis dan demodis. Lalu yang terakhir, sejarah sebagai kisah adalah cara sejarah tersebut dinarasikan dengan cara yang menarik dan juga dapat komunikatif. Nah, keempat ini saling berkaitan agar kita dapat memahami sejarah dengan lebih baik dan lebih utuh. Oke kakak-kakak, makasih banyak ya atas jawaban-jawaban yang kakak berikan, itu sangat membantu saya nih. Jadi terima kasih. Nah, setelah wawancara sesi pertama sudah selesai, sekarang mari kita lanjut ke sesi kedua. Yuk langsung aja. Halo kakak-kakak. Hai. Boleh nanya nggak nih? Boleh. Izin duduk ya. Ya. Nah, untuk kakak dulu nih.
Apa sih perbedaan antara historiografi Nirlandosentris dan Indonesia-sentris? Oke, jadi perbedaan dari Nirlandosentris dan Indonesia-sentris itu sudah sangat banyak sekali ya. Jadi yang pertama, Nirlandosentris. Nirlandosentris itu sejarah diceritakan atau dituliskan berdasarkan sudut pandang dari si Belanda. Jadi dia lebih menonjolkan peran Belanda sebagai penjajah dan seringkali meremehkan perjuangan rakyat Indonesia. Sedangkan dari Indonesia-sentris itu sendiri, mereka sejarah diceritakan atau dituliskan menurut sudut pandang dari Indonesia. Jadi dia menonjolkan peran rakyat dan tokoh nasional Indonesia dalam perjuangan dan pembentukan identitas bangsa. Oh, bagus banget ya. Sekarang mari kita lanjut ke kakak yang kedua. Nah, untuk kakak nih, apa sih perbedaan antara sumber sejarah lisan, tulisan, dan benda? Jadi, kalau lisan itu disampaikan secara langsung melalui wawancara atau kesaksian. Sedangkan tulisan itu berupa dokumen, naskah, buku, arsip, dan surat kabar. Sedangkan benda berwujud artefak seperti senjata, bangunan, patung, dan peninggalan-peninggalan kuno yang lain. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih, apa sih itu metode sejarah dan jenisnya? Metode sejarah itu ada 4. Yang pertama itu hermeneutik, mencari sumber sejarah. Yang kedua itu verifikasi, menilai keaslian sumber sejarah. Yang ketiga itu interpretasi, menafsirkan isi sumber. Dan yang terakhir itu historiografi, menulis kembali sejarah berdasarkan hasil penelitian. Wow. Nah, terima kasih ya untuk kakak-kakak sudah meluangkan waktu untuk saya dan menjawab pertanyaan dari saya. Terima kasih. Iya, sama-sama. Nah, setelah materi yang teman-teman saya paparkan, saya dapat menentukan bahwa manfaat dari mempelajari sejarah yaitu pertama, memberikan rasa nasionalisme dan cinta tanah air. Yang kedua, mempelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Yang ketiga, membentuk karakter dan moral bangsa. Yang keempat, menumbuhkan sikap kritis, analitis, dan manfaat keberagaman budaya serta tokoh-tokoh bangsa. Yang kelima, dapat mengenal jati diri dan asal-usul bangsa Indonesia. Gagal lagi guys. Go. Ke tempat kita guys, ke tempat. Guys. Kak, PT di mana? Guys, kalau